Saya yang ngomong, istri yang jadi host, lalu anak perempuan yang ngambil gambar. Nah, cucu yang baru kelas 4 SD yang edit. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD. Luar biasa. Semua mulai belajar dari awal. Saya belajar ngedit, belajar Adobe, belajar Audition, ya Adobe Audition. Saya belajar Corel untuk bikin thumbnail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah Pegiat Dakwah dan Pendidik Anak Indonesia. Sahabat SPA Indonesia yang sangat luar biasa, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, Alhamdulillah. Nah, tema kita kali ini sangat menarik sekali, yaitu tentang usia kolonial gaya milenial. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama saya seorang bapak, seorang ustadz, dosen psikologi, dan juga yang paling penting beliau adalah seorang konten kreator. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Khairuddin Basyari. Seperti apa menariknya bincang-bincang kita kali ini? Langsung aja cus kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khairuddin Basyari. Siap. Pak Irut ya. Betul, Mas. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Bisnis lancar? Lancar. Terkendali. Terkendali. Ya? Aman. Aktivitasnya apa ini semasa pandemi ini, Pak Irut? Ya, ngajar, ngaji, sama bikin konten. Bikin konten. Ya. Ini sebelumnya biar kita enak nih, saya panggilnya apa ini? Pak, Om, Dek. Kakek, Dek ya. Sesuai Kalau berani. Baik, Pak Irut. Ya. Sesuai tema kita kali ini. Usia kolonial, gaya milenial. Betul. Kenapa memilih itu? Kan kelihatannya ini kan usianya sudah nggak milenial lagi ya gitu. Ya, sudah mendekati 60 lah. Mendekati 60 ya. Ya. Tapi memang karena kita masuk ke era milenial, ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Tuntutan zaman itu yang seperti apa, Pak Irut? Karena generasi milenial ini kan multitasking, produktif, connected, ya kita harus terus terhubung, ya terhubung dengan jamaah, terhubung dengan teman-teman. Karena kalau pandemi, kemudian kita tidak bisa menyambung silaturahmi, kan kemudian berhenti. Keterhubungan itu berhenti. Apalagi kalau kemudian kita tidak menciptakan konten-konten baru, lalu kita cuma baca, belajar sendiri. Lama-lama ilmu kita bisa jadi kolesterol. Iya. Karena tidak kita bagi, tidak ada gerakan, tidak ada interaksi yang produktif. Perubahan keterhubungan. Pak Irut ini menggunakan media sosial apa aja ini? Ya tentu kalau biasa ya kita pakai WA. Tapi kemudian ketika kita bikin konten, kita unggah di YouTube, lalu kemudian berkembang. YouTube sudah jalan, lalu teman-teman jamaah Facebookiah itu minta, loh ini Mas, ini harus di-share juga di Facebook, lalu pakai Facebook. Instagram? Iya, pakai apalagi juga, kemudian teman-teman di Instagram juga gitu, kami juga harus dapat bagian, share juga. Dari situ kemudian berkembang. Nah akhirnya perkembangannya itu mengalir begitu saja, karena teman-teman di radio swasta misalnya, Mas boleh nggak apa yang sudah ditayangkan di YouTube itu kemudian kita siarkan juga di radio, MP3-nya kita siarkan. Oh boleh, silakan. Jadi ada beberapa radio swasta juga yang menyiarkan itu. Itulah mengapa milenial penting ya punya media Penting sosial disentuh. ya. Nah berkaitan dengan milenial, kadang-kadang milenial itu kan problemnya maunya banyak, tapi uangnya cekak. Lalu gimana maksudnya itu uangnya banyak? Maunya banyak, tapi uangnya cekak. cekak. Ya karena masih mahasiswa, masih ini. Kalau bisnis juga masih di awal, dia pengen dapat banyak konten, tapi yang pulsanya rendah. Rendah ya. Nah, sehingga biasanya mau SoundCloud, mau Spotify, atau mau Anchor, itu saja podcast yang membagikan audio. Luar Nah, biasa. makanya dari tayangan YouTube itu, kemudian juga kita bikin podcast. Makanya di SoundCloud juga ada, di Anchor juga ada, di Spotify juga ada, dan semua orang silahkan pilih mau lewat mana untuk mengakses
kultum-kultum kita. Luar biasa loh ini, dengan usia yang tidak muda lagi ya, bahkan sampai paham tentang Spotify dan yang lainnya gitu. Iyalah, katanya milenial. Betul. Saya tertarik nih Pak Irut tentang YouTube. Ya. Sebagai konten kreator yang kalau saya lihat itu di Irut TV, mohon maaf. Ya, Irut TV. Itu saya kan ini follower baru ya, jadi kan saya udah melihat beberapa. Terima dari kasih. ratusan saya juga udah subscribe. Subscribe maksud saya ya. Nah, mantap. itu sejak kapan itu dimulai YouTube Sejak itu? Ramadan tahun yang lalu. Oh, baru ya? Sebetulnya kan didorong teman-teman, ayo Tat kita bikin begini. Tapi kan saya membayangkan karena pengalaman saya di stasiun televisi itu kan saya membayangkan, waduh kayak di TV itu ribet banget kita mau bikin konten kan. Tapi kemudian ayo kita coba saja. Nah ada teman-teman yang kemudian menginisiasi waktu itu, ya sudah kita mulai jalan. Nah begitu jalan saya merasa beda sekali model misalnya kita mau bikin konten untuk YouTube itu dengan kalau kita mau siaran di televisi, baik televisi daerah maupun di televisi nasional. Bedanya kalau di televisi nasional itu kan serius banget. Peralatannya mahal sekali, harus pakai sutradara, ngatur ini itu. Saya bilang, waduh, saya harus nyiapkan skrip, harus itu effortnya untuk itu luar biasa. Saya merasa, waduh, di sela-sela waktu yang terbatas untuk rutin begitu berat sekali. Tapi begitu saya mencoba di rumah, saya lakukannya di rumah dengan awalnya dengan beberapa teman. Itu kemudian, loh, kok gampang? Ya, kata teman-teman ya sudah, saya tinggal kultum aja, nanti kami ambil, udah terus diedit, diunggah gitu. Lalu loh, kalau cuma begini berani kita kan gitu. Lalu karena percaya dirinya muncul. Begitu 1, 2 kok responnya positif, sudah terus. Akhirnya waktu itu yang semula dirancang hanya untuk Ramadan, begitu mau masuk Idul Fitri, teman-teman sudah merasa cukup, saya bilang jalan terus. Jadi saya yang ketagihan. Luar biasa ya. Jadi akhirnya sampai sekarang. Kalau saya lihat di konten YouTube-nya Pak Irut itu kan saya melihat memaksimalkan peran keluarga sekali kayaknya. Iya. Ada kayaknya ada ibu, ada juga putrinya di sana. Ini luar biasa ya. Jadi memang saya kepengen membuat work from home ini rumah menjadi pusat belajar bersama. Maka sambil saya bikin konten yang terlibat, yang tadinya beberapa teman-teman yang ahli di bidangnya, akhirnya kemudian saya transfer ke keluarga semua. Saya yang ngomong, istri yang jadi host, lalu anak perempuan yang ngambil gambar. Nah, cucu yang baru kelas 4 SD yang edit. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD. Luar biasa. Jadi kita berkolaborasi dan gantian. Nanti kalau saya yang ngomong, kemudian anak perempuan saya yang jadi host, nah, istri saya yang ngambil gambar. Jadi semua mulai belajar dari awal. Saya belajar ngedit, belajar Adobe, belajar audition, ya Adobe Audition, saya belajar Corel untuk bikin thumbnail. Itu semua sesuatu yang baru bagi generasi kolonial seperti hebat, saya. Ini hebat banget loh Pak Irut ini ya. Pertanyaan saya, pernah nggak sih ditawari di stasiun televisi nasional? Loh, saya kan memang pengalamannya di stasiun di televisi. Di mana itu sebelumnya? Sebelumnya kan kalau pengajian-pengajian itu ya kalau nggak di TVRI, di TV One, di Metro TV itu sudah sering. Nah, cuma kan kemudian setelah pandemi, ya mosok kita harus ke Jakarta, kan ribet banget kan. Kalau ambil gambar ya sudah. Lalu apa yang bisa kita lakukan di rumah? Nah ternyata dari rumah pun bisa menjangkau halayak juga yang tidak kalah luar biasa, luasnya dari apa yang bisa diberikan oleh TV baik lokal maupun nasional. Tapi kan kalau kita lihat kalau di TV nasional mungkin walaupun ribet sepertinya mungkin bermanfaatannya kayaknya lebih luas kali ya, atau gimana? Ya masing-masing punya kelebihan-kelemahan masing-masing. Kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya anak-anak milenial sekarang jarang yang nonton TV. Betul. Iya kan? Dia memilih nonton YouTube, atau Netflix ya. Luar biasa ya. Ya. Iya. Dan informasi yang saya dengar nih Pak Irut, ada tim kreatif mengatakan Pak Irut ini pernah kena COVID ya. Tepatnya pernah isolasi mandiri. Oh, isolasi mandiri ya. Siapa yang kena Pak Irut? Yang kena anak. Oh, anak ya. Tapi sudah sehat ya? Ya, karena tenaga kesehatan dia ngerawat pasiennya, ya dia kena dari pasiennya. Juga, Masya Allah. Nah, kemudian istrinya juga kena. Nah, karena kami tinggal serumah, meskipun dia di lokasi yang terpisah, tapi satu kawasan, akhirnya kan kami juga harus ikut isolasi mandiri. Walaupun isolasi, tapi tetap aktif kan ini berkaryanya. Itu dia. Justru kami berpikir begini. Orang kan tahu anak kena dan saya harus isolasi mandiri.
Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap happy, kita tetap produktif, maka konten harus jalan terus. Satu, supaya kebermanfaatan itu berlanjut. Tapi yang kedua, itu juga sebagai laporan kepada teman-teman, kepada jamaah. Ketika saya masih keluar, orang masih sehat, nggak apa-apa, berarti OTG, mungkin begitu. Andai kata pun saya kena di YouTube itu, orang kemudian melihat, oh nggak apa-apa, masih sehat gitu. Jadi sekaligus sebagai laporan kepada jamaah. Oke. Nah, supaya kan orang pasti gimana kondisinya di rumah gitu ya. Begitu ya, ini kultumnya masih tetap jalan. Waktu itu memang saya mentargetkan tiap hari harus muncul. Maka sejak Ramadan itu sampai beberapa bulan yang lalu tiap hari muncul. Oke, Pak Irut. Jadi gini, ada banyak orang yang usianya lebih muda dari Pak Irut, tapi kebetulan mereka males banget. Bahkan mau ikuti perkembangan zaman aja mereka kayaknya tadi dulu ogah-ogahan dan yang lainnya. Gimana nih Pak Irut mengatasi hal seperti ini nih? Saya setuju dengan istilah malesnya itu. Okay. Sebetulnya dari sisi kapasitas mereka jauh lebih hebat dari kita yang tua-tua kan. Kami baru belajarnya belakangan. Kalau mereka kan sudah sangat akrab. Tapi memang butuh niat yang kuat, butuh konsistensi. Ya kan? Lalu niatnya sebetulnya. Niatnya untuk apa? Kalau saya sih sejak awal, pertama, saya ingin memaksa diri untuk belajar. Sebab kalau saya ngaji offline, kalau saya pindah tempat, saya kan bisa putar kaset. Topik yang pernah saya ajarkan di sini misalnya, besok diundang di sana, saya putar lagi kan nggak apa-apa, karena jamaahnya beda. Tapi kalau diunggah di YouTube, haram hukumnya untuk sama. Karena kalau sama lucu, yang kemarin sudah keluar, sudah pada hafal, sudah pada hafal ya. Dan itu tandanya kalau ustadznya nggak pernah belajar, makanya mengulang-ulang. Nah, apa yang kemudian saya lakukan dengan memaksa diri mengunggah setiap hari atau beberapa hari sekali di YouTube, itu memaksa saya untuk buka-buka psikologi lagi, untuk ngaji lagi, buka kitab lagi, supaya setiap hari ada sesuatu yang baru. Nah, itu cara saya memaksa diri untuk belajar. Supaya ada sesuatu yang baru. Yang kedua, supaya orang juga nggak bosen kan, selalu ada inspirasi-inspirasi baru yang muncul. Dan saya sengaja psikologinya harus ada, ayat atau hadisnya juga harus ada, supaya karena kita kan mau ngaji nih, tapi ngaji yang milenial gitu, jangan yang terlalu normatif. Nah, tapi juga saya pengen sekali bikin sesuatu yang praktis, yang bisa diaplikasikan, ya, sesuatu yang praktis, yang operasional. Jadi jangan sampai terlalu normatif atau bahkan ketinggian sehingga orang kesulitan untuk kemudian mengaplikasikan apa yang saya sampaikan. Nah, terakhir saya akhiri dengan quote. Nah, ada yang menarik menurut saya dari quote ini. Saya kan pengen bikin quote sendiri. Maksud quote-nya hanya nempel, kita ambil quote orang lain. Nah, ternyata yang paling susah itu bikin quote. Bagaimana sesuai dengan judulnya, dengan materi yang sedang saya sampaikan, tapi dikemas dalam bentuk bahasa yang indah. Dan gitu. quote-quote ini juga akan muncul di YouTube ya? Di akhir setiap akhir. tayangan itu ada quote-nya. Tulisan dan juga omongan. Luar biasa. Nah, yang kadang-kadang berpikir keras itu gitu, opo iki? Kadang-kadang nggak ketemu juga. Betul. Jalan-jalan dulu baru, oh ya kalau dibikin begini. Kontennya ada, tapi kan bagaimana kemudian memformulasikannya dalam bentuk kalimat yang indah dan menginspirasi. Luar biasa. Itu rupanya sangat luar menarik biasa, untuk sebagai cara belajar mendapatkan kearifan dan ya. Jadi gini Pak Irut, penonton kita kalian juga ada guru-guru juga nih. Bagaimana Pak Irut menanggapi guru-guru yang masih katakanlah ya belum mengikuti era milenial sekarang lah. Zamannya masih tadi itu masih menggunakan gaya-gaya lama dalam mengajar konvensional. Ini gimana Pak Irut? Tips-tipsnya buat mereka ini? Menurut saya pertama ini kan soal pilihan ya. Pilihannya itu apakah kita mau berada di pinggir dan menjadi penonton, atau kita mau masuk ke tengah dan sebagai pemain. Nah, di era milenial, di era digital, karena eranya seperti ini, ya kalau kita mau ke tengah, ya berarti literasi digitalnya harus bagus dong. Nggak bisa kalau literasi digitalnya kurang bagus, ya kita tentu hanya akan menjadi konsumen, akan menjadi penonton.
kita hanya di pinggir mengagumi orang lain, padahal sebetulnya dia punya kapasitas. Sebetulnya Oke. kalau mau jalan ke tengah, Oke. meskipun tidak mudah. Iya, betul. Ya, saya belajar ngedit sangat tidak mudah. Meskipun waktu lihat orang lain itu kok gampang banget ya, tapi begitu saya sendiri yang ngedit, ternyata asik. Luar Ya, biasa, saya juga kan. pernah mengalami itu Pak. Lah Irit, iya. Tapi nanti setelah lancar itu ngedit itu ya cuma kayak begitu, Oke, kan gitu siap. toh. Jadi memang di setiap proses belajar saya merasa belajar apa saja itu ada garis yang saya sering menyebutnya sebagai garis kesulitan. Nanti begitu Anda sudah lewat garis itu aman. Ya kan? Karena semuanya menjadi nampak gampang. Ya, semuanya menjadi nampak gampang ketika kita sudah naik ke situ. Tapi sebelum naik ke situ, ya Allah, ini kok susah banget. Ini kok nggak ketemu-ketemu. Tapi begitu sudah lewat garis batas kesulitan itu, yang ada hanya kemudahan. Itu yang disebut dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, itu kan Iya. begitu. Jadi kita mau bersusah-susah dulu, baru habis itu ternyata gampang. Luar Kalau sudah biasa. dilakukan itu ternyata gampang. Luar biasa Pak Irit, ini kisahnya luar biasa ya. Mungkin terakhir Pak Irit ada satu quote, tadi kan sering buat quote ya sebelum kita akhiri gitu. Iya. Mungkin ada satu quote closing statement yang mungkin Pak Irit bisa sampaikan. Karya besar hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang berjiwa merdeka. Jadi kita harus, ini era merdeka belajar, harus ya jiwa merdeka itu harus dikembangkan, dan kita harus berani belajar sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, dan insya Allah kita akan masuk ke zona nyaman yang baru. Luar biasa. Terima kasih Pak Irit ya Sama-sama. sudah hadir di sini. Nah, itu teman-teman semuanya SPA Indonesia. Begitu bincang saya bersama Pak Irut yang penuh inspirasi. Semoga teman-teman juga bisa mengambil inspirasi yang luar biasa dari seorang bapak yang sepertinya usia kolonial tetapi gayanya sangat milenial. Itu teman-teman semuanya sahabat SPA Indonesia. Terima kasih dari saya Kak Haji Syafa. Tetap semangat, tetap berbuat sesuatu untuk agama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.